Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatun Hasanah. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah pembelajaran sains, yang tentunya dalam format kuliah online. Dan saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia, tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan, walaupun perkuliahan sampai saat ini masih dilakukan secara online. Baik, langsung saja materi yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini yaitu tentang keterampilan proses atau biasa disebut KPS. Keterampilan proses ini merupakan keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir yang membuat siswa kreatif dan menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dari teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Kemudian, jenis-jenis keterampilan proses ini seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sains yang tentunya ada banyak sekali, seperti praktikum, observasi, pengamatan langsung, dan ada merancang percobaan yang tentunya banyak aktivitas-aktivitas sains lainnya. Dan jika mahasiswa ingin mempelajari KPS ini di luar materi yang telah dipaparkan oleh dosen, mahasiswa bisa mengecek berbagai referensi seperti Nuryani Rustaman, Dahar, dan jurnal-jurnal atau buku-buku yang berkaitan dengan keterampilan proses sains ini. Terus kemudian indikator KPS itu ada dua, yaitu KPS dasar dan KPS terpadu. KPS dasar ini artinya yang masih bersih, artinya siswa yang belum terbiasa dengan KPS sebaiknya diberi dulu skill atau keterampilan KPS yang tingkat dasar. Jika siswa yang sudah terbiasa dengan KPS yang tingkat dasar, maka kita sebagai guru perlu memainkan levelnya ke dalam KPS tingkat terpadu. Jadi levelnya ada dua, yaitu level dasar dan level terpadu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang indikator KPS. Tadi sudah dijelaskan indikator KPS ada dua tipe, yaitu tipe dasar dan tipe terpadu. Untuk tipe dasar indikatornya ada 5, yaitu observasi, interpretasi, klasifikasi, prediksi, dan komunikasi. Sedangkan indikator KPS terpadu diantaranya itu mengajukan rumusan masalah, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat atau bahan atau sumber, menerapkan konsep, dan melaksanakan percobaan. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Jadi kita akan membahas tentang karakteristik indikator KPS. Yang pertama yaitu observasi. Observasi di KPS sebisa mungkin objek atau peristiwa yang diminta untuk diobservasi benar-benar real dan harus dihadirkan langsung di hadapan siswa. Adapun karakteristik dari KPS observasi ini yaitu yang pertama menggunakan berbagai indera, yang kedua mengumpulkan atau menggunakan fakta, yang ketiga mengidentifikasikan ciri, yang keempat tugas berupa aktivitas dengan objek asli, yang kelima tidak baik jika diukur dengan tes objektif. Kemudian indikator KPS yang kedua yaitu klasifikasi. Adapun karakteristik dari klasifikasi ini yang pertama yaitu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, yang kedua mencari persamaan, yang ketiga mencari perbedaan, yang keempat mengontraskan ciri-ciri, terus yang selanjutnya membandingkan, dan yang terakhir yaitu mencari dasar pengelompokan atau penggolongan. Selanjutnya indikator KPS yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini ada data yang harus Anda sajikan yang nantinya di akhir Anda meminta siswa untuk menyimpulkan atau menginterpretasikan data tersebut. Adapun
Karakteristik dari interpretasi ini yaitu menghubung-hubungkan hasil pengamatan, terus yang kedua menemukan pola atau keteraturan dalam suatu seri pengamatan, terus yang ketiga menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu memberikan penjelasan sederhana atau inferensi. Indikator yang selanjutnya yaitu memprediksi. Memprediksi ini tentunya harus ada pola yang cenderung sama atau tidak, di mana nanti kita bisa memprediksi atau menduga selanjutnya akan seperti apa. Adapun karakteristik dari memprediksi ini, yang pertama menggunakan pola-pola atau keteraturan hasil pengamatan. Yang selanjutnya mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum terjadi. Terus yang terakhir dibuat atas dasar observasi dan inferen. Yang selanjutnya indikator komunikasi. Komunikasi ini merupakan mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun karakteristik dari mengkomunikasi ini yaitu yang pertama mendeskripsikan data empiris hasil percobaan dengan grafik, tabel, ataupun diagram. Terus yang selanjutnya mengubah bentuk data. Yang ketiga menyusun atau menyampaikan laporan secara sistematis. Terus yang selanjutnya menjelaskan hasil percobaan, membaca grafik atau tabel. Terus yang terakhir mendiskusikan hasil kegiatan. 3. Yang selanjutnya yaitu indikator mengajukan pertanyaan. Karakteristik indikator ini yang pertama bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Terus yang kedua bertanya untuk meminta penjelasan. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berlatar hipotesis. Indikator yang selanjutnya itu mengajukan hipotesis. Adapun karakteristik dari mengajukan hipotesis ini yaitu yang pertama mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian. Yang kedua menyadari bahwa satu perjelasan perlu diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu menyatakan hubungan antara variabel. Terus yang keempat mengajukan perkiraan penyebab dari suatu hal. Terus indikator yang selanjutnya itu merencanakan percobaan. Adapun karakteristik dari indikator ini yang pertama menentukan alat atau bahan atau sumber. Yang kedua menentukan variabel penentu. Yang ketiga menentukan apa yang akan diatur, diamati atau dicatat. Terus yang keempat menentukan cara pengolahan data. Terus yang selanjutnya menentukan langkah kerja. Selanjutnya indikator menggunakan alat atau bahan atau sumber. Adapun karakteristik dari indikator ini yaitu memakai alat atau bahan atau sumber. Yang kedua mengetahui alasan mengapa menggunakan alat atau bahan atau sumber tersebut. Yang selanjutnya yaitu menerapkan konsep. Adapun karakteristik dari indikator menerapkan konsep ini, yang pertama menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang kedua yaitu menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Adapun kelebihan dari keterampilan proses sains ini, yang pertama yaitu siswa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari sehingga mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Terus yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga yaitu melatih siswa untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat melatih siswa untuk bertanya dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keenam mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Jadi itu saja penjelasan saya tentang keterampilan proses sains. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.